Shalom, perkenalkan nama saya Kesia Florenciana Kai, kelas I, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan periodisasi sejarah Gereja Indonesia. Pada tahun 1959, untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia sebelumnya. Sudah ada karangan-karangan lain yang membahas pokok itu, tetapi semua ditulis dalam bahasa Belanda. Buku Dr. T.H. Muller-Kruger, Sejarah Gereja Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tantangannya dalam bahasa Indonesia sendiri. Yang pertama, agama dan masyarakat Indonesia asli. Bukanlah maksud pasal ini untuk menggambarkan agama suku di Indonesia dengan kurang lebih lengkap. Dalam buku mengenai sejarah gereja di Indonesia ini hanya ditujukan ciri-ciri agama dan masyarakat suku yang penting perannya dalam perjumpaan antar orang-orang Indonesia dengan Injil. Sebelum agama Kristen mulai masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah mulai sejarah yang panjang dan yang berbelit-belit. Orang biasa membedakan antara agama Indonesia asli dan agama-agama yang datang kemudian. Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Agama Indonesia asli dibawa serta oleh suku-suku pada zaman dahulu kala memasuki Indonesia. Kalau kita membandingkan surat agama suku dengan agama Kristen sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab Suci, kita melihat beberapa perbedaan pokok. Yang kedua, agama-agama dari luar datang ke Indonesia. Sejak abad-abad pertama Tarikh Masehi, Indonesia mempunyai hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah Asia lainnya. Ada jalan dagang dari Tiongkok melalui Kepulauan Nusantara ke India, Persia, Mesir, dan Eropa, dan sebaliknya. Barang dagangan yang dihasilkan Indonesia ialah rempah-rempah yang terutama dari Maluku. Saudara-saudara dari Jawa dan Sumatera membawa barang yang sangat berharga itu ke pusat-pusat perdagangan di Indonesia Barat. Yang ketiga, agama Kristen orang-orang Barat. Dalam pasal kita berbicara mengenal bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17, yaitu orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda. Selain daripada mereka itu, di Indonesia Utara untuk sementara waktu terasa juga pengaruh orang-orang Spanyol yang menetap di Filipina. Orang-orang Portugis dan Spanyol menganut agama Kristen Katolik. Di sini kita tidak perlu memberi keterangan terperinci mengenai agama itu. Cukup kalau disebut beberapa ciri yang menentukan bentuk misi di Indonesia. Yang keempat, orang-orang Barat datang ke Indonesia. Pada permulaan abad ke-16, masuklah faktor baru dalam permainan kekuatan ekonomi, politis, dan religius di Kepulauan Nusantara. Tiba-tiba pada tahun 1511, kota Malaka direbut oleh orang-orang Portugis dan kapal-kapal mereka muncul di perairan Jawa dan Maluku. Yang kelima, misi di Maluku sampai tahun 1040-an. Sekitar tahun 1500, daerah Maluku mengalami perubahan-perubahan besar di bidang politis dan agama sebelumnya. Di seluruh daerah itu menganut agama nenek moyang. Tetapi pada abad ke-15, beberapa raja pulau-pulau kecil lepas pantai Halmahera memeluk agama baru yang telah dibawa oleh pedagang-pedagang dari Indonesia Barat. Yang keenam, prajurit Paus. Dalam tahun 1540-an, suasana misi di Maluku mengalami perubahan. Masuklah suatu unsur baru, yaitu pater-pater Serikat Yesus atau orang-orang Yesuit, yang membawa serta suasana kontra-reformasi dari Eropa. Reformasi adalah suatu pembaharuan dalam tubuh gereja Katolik Roma yang berlangsung sejak tahun 1540. Gerakan ini ditimbulkan oleh pemberontakan Protestan terhadap kuasa Roma. Yang ketujuh, pekerjaan Franciscus Xaverius di Maluku. Franciscus Xaverius lahir pada tahun 1506 dari keluarga bangsawan di Spanyol. Dia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang imam tanpa merasa panggilan yang khusus
Tetapi sewaktu belajar ilmu teologi di Paris, ia bertemu dengan Ignatius dari Loyola, kontrak reformasi itu. Yang kedelapan, agama Kristen di Maluku Utara 1547 akhir abad ke-18. Dalam tahun-tahun sesudah 1574, usaha misi perkembangan terus sampai meliputi wilayah yang semakin luas di Indonesia Timur. Maluku dijadikan daerah kerja Serikat Yesus dan Xaverius sebagai pembesar orang-orang Yesuit. Di Asia mengirim sejumlah tenaga ke situ. Tetapi selama abad ke-16, gereja Kristen di Maluku banyak yang menderita karena pergolakan politik yang terus-menerus. Di Maluku Utara tahun 1570, pada masa sebelumnya juga, jemaat-jemaat beberapa kali mengalami penganiayaan berat.